Halo semuanya, dalam video kali ini saya ingin menampilkan suara dari seorang Habib yang sudah banyak konten kreator yang membahas. Di antara yang saya tonton itu ada KB Nusantara gitu ya, dan juga Gus Ahong gitu, yang menilai bahwa si Habib ini sombong gitu ya, dengan memberikan nasihat kepada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman, Pak Kiai Fuad, dan beliau-beliau yang lain lah, yang menyuarakan bahwa Habib Alwi itu bukan Turiah Rasulullah SAW dan harus segera ditinggalkan karena mereka itu membahayakan bangsa dan negara kita gitu. Nah, di dalam video kali ini saya ingin menampilkan suaranya si Habib itu ngomong gitu ya, sembari menanggapi lah gitu. Dan jujur saya juga ini pertama kali ngedengar rekaman suara dari si Habib ini gitu. Kalau nggak salah namanya tuh Habib Zaki apa, katanya Gus Ahong gitu ya. Nah ini saya ambil suaranya dari channel KB Nusantara gitu ya. Jadi mari sama-sama kita dengarkan dan tanggapi. Kembali saya ingin mengingatkan dan sekaligus memberikan sebuah nasihat kepada saudara kita semuanya, yaitu Kiai. Gue udah bingung sebenarnya. Masa yang ngasih nasihat itu penjahat gitu loh. Ibarat orang nih, ya, maling nih, udah jelas nih ketangkep maling nih, ketangkep basah gitu ya. Udah bawa TV malah gitu kan. Pas ditangkep malah nasihatin yang nangkep gitu. Aneh bener ya. Tapi ya udahlah ya, kita terima dulu lah ya niat baiknya gitu. Nah, Haji Imaduddin Al-Bantani beserta rekan-rekannya. Di situ ada Gus Abbas Buntet, kemudian ada Gus Bleret, gitu juga Bang Haji Omairama. Yang saya perhatikan di akhir-akhir ini secara terus-menerus, bahkan tak pernah putus untuk membahas tentang masalah nasab, terutama nasab Pak Adam. Saya ingin menyampaikan sebenarnya masalah nasab dia bilang kan. Sebenarnya nasab dia tuh udah lagi nggak jadi masalah gitu loh. Karena nasab mereka itu udah fix gitu loh. Kuat, terbukti kuat, bukan duriannya Rasulullah SAW gitu loh. Yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah adalah bangsa kita, bangsa gue gitu ya, bangsa Nusantara, beberapa orangnya itu gitu, itu yang masih mau ngikutin si Habib-Habib ini gitu loh, walaupun sudah diberikan bukti bahwa mereka itu bajingan dan harus segera dijauhi. Kalau tidak kalian celaka. Nah itu masalahnya gitu loh. Nah jadi kita para penyuara kebenaran lewat channel-channel beliau-beliau semua gitu ya, itu senantiasa memberikan arahan gitu loh, pencerahan, bukti-bukti terbaru gitu kan mengenai kejahatannya para Habib, supaya pengikutnya yang yang itu adalah bagi si bacot sih, gue bingung sendiri aja. Yang pengikutnya itu adalah bangsa Nusantara juga gitu ya, beberapa dari bangsa Nusantara gitu. Ih, aneh gitu. Itu segera sadar gitu loh, mau membuka matanya, mau membuka pikirannya gitu loh. Itu sebenarnya yang sedang dituju gitu loh, yang lagi dituju, sembari mengawal perbuatan jahat itu supaya segera diproses hukum dan mendorong pemerintah. Nah ini masalahnya nih, pemerintah supaya cepat turun tangan gitu loh, untuk ngejitakin si Habib-Habib dari Yaman ini, atau enggak dipulangin aja ke Yaman kan gitu. Lanjut ya. Sudahlah kalian berhenti untuk membodohi umat, untuk memberikan pemahaman kepada umat. Sampai kapan? Ini gimana sih? Dia minta Kiai Fuad, Pak Kiai Fuad, Kiai Imad, dan beliau-beliau yang lain itu untuk membodohi umat gitu loh, berhenti untuk membodohi umat. Membodohi umat mananya gitu loh maksud gua. Yang beliau lakukan itu adalah memberikan kebenaran yang selama ini umat ini tidak tahu gitu loh. Jadi umat ini kan lagi ditipu nih selama ratusan tahun oleh para Habib-Habib itu gitu kan. Nah, beliau-beliau semua itu menemukan kebenaran gitu, bahwa apa yang disampaikan Habib-Habib ini, terutama tentang nasabnya, itu semua bohong. Ini loh buktinya, kuat gitu loh, nggak bisa dibantah bahkan sama Habibnya langsung.
sama Robito Alawiyah gitu. 12 pertanyaan Kiai Imad aja nggak ada yang bisa jawab gitu. Justru sebelum diberitahu bahwa Khabib itu bukan Rasulullah SAW beserta buktinya, fakta kuat gitu kan, itu malah banyak masyarakat yang dibodohi oleh Khabib asal Yaman itu. Ya kalian itulah Khabib Jaki gitu loh. Sering dibodohi, dimintain duit kan, diiming-imingi syafaat, istrinya digebrot, diiming-imingi syafaat, kan gitu, barokat, kan gitu, anjir. Jadi yang ngebodoh itu siapa? Ya kalian gitu loh. Nah, Kiai Imad, Pak Kiai Fuad ingin mencerdaskan gitu loh. Jangan lagi mau ditipu sama Khabib Mbak Alwi gitu loh. Apa enggak diperalat gitu loh. Dengan diiming-imingi tadi itu. Ya. Nah, yang anehnya lagi, dia bilang selanjutnya berhenti memberikan pemahaman kepada umat. Ini. Maksudnya apa gitu. Jadi lu ini mau nilai buruk atau nilai baik terhadap Kiai Imad dan Pak Kiai Fuad dan yang lain-lain itu gitu loh. Gimana sih, Bib? Lu ngopi apa? Kalian tidak akan pernah bisa merobohkan dan menghancurkan pemahaman yang ada pada masyarakat bahwa para habaib adalah keturunan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjir. Ini orang nggak punya HP kayaknya. Orang banyak masyarakat yang sadar kok sekarang gitu loh. Banyak kiai-kiai yang sadar. Walaupun ada juga yang nggak sadar gitu loh. Karena ya terbelenggu dengan nafsu duniawi. Banyak loh masyarakat yang udah sadar gitu loh. Makam-makam Khabib palsu itu banyak yang dibongkarin gitu loh. Lu ini nggak, iya kalau ngomong itu ngeliat realita sih gitu loh. Oh jadi ternyata selama ini emang pendukung-pendukung Khabib itu ya berarti punya sifat juga sama si Khabib-Khabibnya itu. Ini kan si Khabib ini kan berbicara tanpa melihat realita gitu kan. Dan itu bertentangan dengan realitanya. Nah si pendukung itu sering kali gitu loh kalau komentar nggak sesuai realita gitu loh. Jadi ya emang sama gitu. Ini lanjut lah ya. Nah, jadi kalau Anda berusaha sekuat tenaga, sama artinya ketika ada seorang pemuda yang frustasi, kemudian dia benturkan kepalanya di gunung. Dia benturkan dengan keras kepalanya di gunung. Nah, udah langsung beda dimensi gitu gue rasanya. Dari awal aja udah salah. Tiba-tiba ngasih cerita ada pemuda yang frustasi. Awalnya aja udah salah gitu loh. Ngapain lagi mesti dijelasin gitu dengan cerita anjir. Menjelaskan sesuatu yang salah gitu. Apa coba? Ada orang yang melihat mengatakan isfaq ala ruksa wala tashfaq ala jabal. Kasihani kau punya kepala, jangan kau kasihani gunung. Karena kalau dibenturkan ke dalam gunung, ya kepalanya yang hancur. Begitu juga. Nah itu sebenarnya untuk lu gitu loh. Lu tuh ngapain lagi ngelawan kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Imad dan Kiai Fuad dan kawan-kawan beliau gitu loh. Ngapain gitu loh. Kebenaran itu nggak akan hancur gitu loh. Mau lu doktrin masyarakat juga terus-terusan ngebela diri gitu ya, tetap nggak akan menang gitu loh. Kasihanilah lu punya urat gitu. Kasihan Palatos gitu ya. Masih aja dia tuh jerit-jerit gitu loh. Sampai uratnya tuh tegang semua gitu anjir. Untuk lu itu sebenarnya cerita itu anjir. Lu nggak ngerti gitu, goblok anjir. Lanjut ya. Jika kalian akan menyerang para habaib, tidak akan pernah bisa. Sampai 10 generasi ke bawah pun tidak akan pernah mampu di bumi Indonesia untuk bisa menghancurkan para habaib. Lu ya lihat aja sekarang, man udah jadi apa di orang itu loh. Si Lutfi bin Yahya nggak bisa gagal ngerampok Catman kan gitu. Si Syekh manggung cuma setengah jam gitu. Banyak lah. Ini baru berjalan berapa tahun? 2 tahun gitu ya. Baru 2 tahun gitu loh. Kalian tuh udah nipu kita tuh 200 tahun. Dibalas 2 tahun aja udah kayak gini efeknya gitu loh. Apalagi 3,5 tahun ke depan kan itu. 5 tahun berarti ya. Iya. Apalagi udah 3,5 tahun gitu loh. Udah habis jadi abu gitu loh kalian gitu. Sekali lagi lah ya, lihat realitanya sih kalau mau ngomong itu gitu loh.
Ini mah bertentangan gitu. Jadi imajinasi aja main gitu. Demi menghibur diri sendiri gitu kan. Ini astagfirullah. Lanjut ya. Tawa-tawa terus. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kebatilan. Kalau kebatilan, mungkin satu saat akan hancur. Ja'al Ini udah hancur. Berarti kan batil lu. Gimana sih? wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini bukan sebuah kebatilan. Bukan sebuah kebatilan katanya. Bukan sebuah kebatilan tapi ditentang nggak bisa jawab. Ya kan? Tes DNA nggak berani. Kayak gitu kok ngaku ini bukan sebuah kebatilan. Kalau emang bukan sebuah kebatilan, lu seharusnya tuh bisa jawab tuh tes imat gitu loh. Tes DNA juga kalian tuh mau seharusnya gitu loh. Dan membuktikan bahwa DNA kalian tuh haplogrupnya tuh J1 dan ada beberapa kode khusus yang apa namanya membuktikan kalian itu memang duriannya Rasulullah SAW gitu loh. Ini kan enggak gitu loh. Mana ini si Daki satu ini. Tapi ini sebuah kenyataan, sebuah hal yang realistis yang diakui oleh ulama-ulama besar. Nah, jadi Mulai itu imajinasi gitu. Demi memuaskan diri sendiri. kalau kalian terus melakukan hal seperti itu akan pernah sia-sia, ya, tidak akan pernah berhasil. Berhasil gimana nih? Ini buktinya gua nih. Dulu gue tuh pengikut kalian gitu loh. Setelah denger tes kayak Imat gitu kan, terus pencerahan dari Pak Kiai Fuad, ya gue jadi terarahkan gitu loh kepada sesuatu yang benar. Yang benar itu bagaimana gue ada di situ gitu loh sekarang gitu loh. Padahal sebelumnya gue itu mendewakan kalian gitu loh, meninggikan kalian gitu loh, memuja-muji kalian. Mana sih tidak akan itu jir. Pede gitu ngomong tidak akan gitu jir. Nah, kalian akan capek, letih, dan tidak akan membuahkan hasil. Tapi kalau Jir, tidak akan membuahkan hasil gitu. Dan ini gua hasilnya salah satunya gitu. Gimana sih lu ini? ingin merubah dan memberikan satu keyakinan kepada umat untuk mengatakan bahwa Habaib bukan keturunan Nabi, sampai kiamat pun kalian tidak akan pernah mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu doang ya? Jir. Sangat bertentangan gitu dengan kenyataan gitu ngomongnya ya si Khabib ini ya. Khabib Jaki katanya katanya apa? Kata beliau Gus Ahong gitu. Namanya itu Khabib Jaki. Yang lagi nge-fly kayaknya orang ini nih ngomong. Iya. Sehingga bertentangan dengan realitanya kayak gimana gitu. Orang banyak juga banyak orang yang sudah sadar kok. Yang paham dan mengikuti kebenaran bahwa Khabib Balu itu bukan duriannya Rasulullah SAW gitu loh. Dan kalian itu, wahai Khabib Jaki dan para keluarga lo gitu ya, itu berbahaya untuk bangsa dan negara kita. Kita di sini ya gua dan saudara-saudari sebangsa gua gitu loh. Itu loh Beb. Khabib. Lihat lagi lah realitanya gitu loh. Main HP makanya sering main apa sih gitu. Gak punya HP apa gimana gitu. Orang di YouTube banyak kok buktinya gitu loh. Banyak orang yang sadar, banyak kiai-kiai yang sadar gitu loh. Ya kayaknya gitu aja lah. Itu Khabib Jaki ini mungkin dia lagi nge-fly gitu. Jadi kita maafkan aja gitu ya. Mungkin kalau dia udah sadar ya malu lah ngomong kayak begini gitu ya. Karena buktinya kayak gimana, kalau dia ngomong kayak gimana gitu ya. Udah gitu aja teman-teman video kali ini. Makasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya.